Bab 794. Menaklukkan Jerry Yang. Jerry yang menarik nafas, berusaha menenangkan dirinya, dia sudah lama tidak menahan amarah seperti ini lagi. Martin Sue, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ini sedang bermain api. Jerry yang berkata, bukankah kamu ingin daerah selatan kota? Baik, aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu melepaskan istriku, dalam waktu 3 hari, aku jamin daerah selatan kota kembali seperti semula. Demi Lesikin, dia bersedia melakukan semua hal, dan sekarang semuanya telah kehilangan kendali. Hahaha. Martin Sue tertawa, tawaannya penuh dengan rasa kemenangan. Setelah tertawa, dia baru berkata, Jerry Yang, dahulu aku memang menginginkan daerah selatan kota, tetapi sekarang, aku merubah keinginanku. Apa yang kamu inginkan? Jerry yang bertanya dengan nada dingin. Aku ingin kamu takluk padaku. Martin Sue tersenyum dan berkata, aku ini memiliki kebiasaan aneh. Aku ingin menaklukkan orang yang tidak bisa patuh padaku. Selama kamu bersedia tunduk padaku, aku akan mengangkat Akmus sebagai Raja Kota Yan, dan area Kota Yan adalah area kekuasaan kamu di masa depan. Selain itu, aku dapat memberikan kamu jaminan, keluarga Sue tidak akan ikut campur dalam masalah Kota Yan, semuanya akan dikendalikan olehmu. Namun jika aku membutuhkanmu, kamu harus menjalankan pertindah dariku, itu saja sudah cukup. Dia tertawa, lalu kembali berkata, Jerry Yang, aku dapat melihat, istrimu sangatlah penting bagimu, dia juga titik lemah kamu, demi dia, kamu dapat melepaskan dunia ini, bukankah seperti itu? Sekarang, selama kamu tunduk padaku, maka yang akan kamu dapatkan akan melampaui hal yang kamu miliki sekarang, kamu juga dapat menjamin keselamatan istrimu, bagaimana? Seharusnya kamu tahu, berselisih dengan keluarga Sue, kamu tidak akan menang, daripada seperti itu, bukankah lebih baik lebih awal tunduk kepadaku? Aku berikan kamu waktu 1 malam untuk berpikir, aku dapat jamin malam ini istrimu tidak akan dalam masalah, namun jika kamu membuat aku menunggu hingga matahari terbit esok hari, dan kamu masih belum memberikan aku jawaban, maka istrimu. Martin Sue tidak menyelesaikan ucapannya, namun dia sudah memahami maksudnya. Selain itu, jangan lakukan hal lain, aku sangat penakut, jika aku terkejut, mungkin saja aku akan mencelakai istrimu, dan saat itu kondisi akan memburuk. Setelah berkata, Martin Sue langsung memutuskan panggilan. Ketika Jerry yang mendengar nada sibuk di dalam ponsel, wajahnya langsung terlihat sangat muram. Martin Sue, kamu pasti akan mati. Awalnya, ketika Yoga Sue memberitahunya bahwa Martin Sue sangatlah keji, dia masih tidak percaya. Tetapi sekarang dia baru tahu, dia itu memang bajingan. Di saat ini, ponsel Jerry yang berdering. Ketika Jerry yang melihat yang menelepon, dia langsung senang, kenapa aku melupakan Ken Kokian. Ken Kokian selalu ditugaskan untuk melindungi Lesikin secara diam-diam, sekarang Lesikin diculik, bagaimana mungkin Ken Kokian tidak tahu kondisinya. Dia segera menerima panggilan, lalu dia mendengar suara Ken Kokian, Kak Jerry, aku terus mengikuti kakak ipar, jadi tidak ada waktu mengabarkannya padamu, sekarang aku baru memiliki waktu. Sekarang dia dibawa kemana? Jerry yang bertanya. Akan aku kirimkan lokasinya. Setelah Ken Kokian memutuskan panggilan, 10 detik kemudian Jerry yang sudah mendapatkan sebuah lokasi. Lokasi ini berbeda dengan lokasi Martin Sue yang dikirimkan oleh Yoga Sue. Sekarang hanya dapat menunjukkan, Yoga Sue memberikannya lokasi yang salah, atau Martin Sue hanya mengutus orang untuk menyembunyikan Lesikin. Tidak peduli bagaimanapun, Jerry yang harus menyelamatkan Lesikin dahulu baru bisa merasa tenang. Mobil terus melaju, 20 menit kemudian, berhenti di depan gudang yang penuh dengan kontainer. Mereka sudah berada di pinggiran utara, jarak ke pemakaman umum pinggiran utama sangat dekat, sehingga kondisi di sana sangatlah tandus. Melihat ke kejauhan, di sekitar sana dipenuhi dengan kontainer, jadi tempat seperti ini memang sangat cocok untuk menyembunyikan seseorang. Tidak heran hanya memberikan aku waktu 1 malam, bukankah total kontainer di sini dapat mencapai ratusan ribu?
Jika mencarinya satu persatu, mungkin harus sampai besok pagi. Jerry yang memandangi kontainer di sekitar sana, tatapannya terlihat dingin. Kak Jerry. Di saat ini, Kenko Qian muncul, lalu dengan bersalah berkata, Kak Jerry, maaf, aku tidak bisa melindungi kakak ipar dengan baik. Jerry yang bertanya, ada di mana dia sekarang? Kenko Qian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, yang membawa kakak ipar pergi bernama Ghosty, kemampuannya sangat kuat, aku bukan lawannya. Ketika aku menyadari diriku bukan lawannya, aku memilih untuk mengikutinya, karena aku takut diketahui, jadi aku tidak berani terlalu mendekat, aku hanya tahu kakak ipar di bawah ke dalam sini. Jerry yang mengerutkan alisnya, bahkan Kenko Qian bukan lawannya, hal ini menunjukkan dia sangat kuat. Jika Lesikin ada di tangan orang seperti itu, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tadi ketika Martin Sue bertelepon dengan Jerry Yang, dia sudah berkata, dia hanya memberikan Jerry Yang waktu 1 malam untuk berpikir, lalu memperingati Jerry Yang untuk tidak perlu melakukan apa-apa. Bahkan memerintahkan orang mencari Lesikin juga tidak boleh. Kak Jerry, sekarang bagaimana? Bukankah kita tidak hanya dapat berdiam diri? Kenko Qian berkata, bagaimana jika kita utus orang datang untuk mencari? Tidak bisa. Jerry yang dengna kesal berkata, jika gerakan terlalu besar, Lesi akan dalam bahaya, kita berdua saja yang mencarinya. Kita berdua saja yang mencarinya. Kenko Qian terkejut, Kak Jerry, di sini ada banyak sekali kontainer, bukankah setidaknya dapat mencapai ratusan ribu? Jika kita dapat memeriksa satu kontainer dengan waktu 5 detik, 2 orang mencari 2 kontainer selama 5 detik, bukankah ratusan ribu juga harus membutuhkan waktu sekitar 13 jam? Jerry yang menyipitkan kedua matanya, sepertinya ucapanmu hari ini terlalu banyak. Mendengar ucapan tersebut, tubuh Kenko Qian tersentak, dia segera berkata, Kak Jerry jangan marah. Aku hanya merasa bersalah, jadi aku hanya ingin menemukan kakak ipar lebih awal, namun karena kamu sudah menurunkan perintah, maka aku akan mematuhinya. Aku kiri kamu kanan, cari satu persatu. Setelah Jerry yang berkata, dia langsung pergi. Kenko Qian ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia menutup mulutnya, lalu pergi ke arah yang berlawanan dengan Jerry Yang. Waktu terus berlalu, Jerry yang benar-benar mencari satu persatu. Hanya saja, Kenko Qian terkadang akan melirik ke Jerry yang sejenak. Di waktu yang bersamaan, di sebuah villa di kota Yan, Martin Sue sedang dengan senang menyaksikan layar TV. Di layar yang besar itu terdapat pelabuhan pinggiran utara yang dipenuhi dengan kontainer. Jerry yang sedang mencarinya satu persatu, lalu wajahnya terlihat khawatir. Hahaha. Apakah kamu sudah melihatnya? Suamimu sedang mencarimu, di sana ada ratusan kontainer, dengan kecepatan suamimu, setelah mencari keratusan ribu kontainer tersebut, mungkin matahari sudah bersinar. Martin Sue menoleh ke seorang wanita di atas sofa, lalu tersenyum dan berkata, menurutmu, setelah dia mencari ke seluruh kontainer, lalu aku baru memberitahunya kamu ada di tanganku, apakah dia akan menggila? Kamu bajingan, tidak tahu malu. Mata wanita itu penuh dengan air mata, dia berteriak dengan mata yang merah, lebih baik kamu lepaskan aku, atau kamu akan menyesal nanti. Wanita itu bukan orang lain, dia adalah Lesikin yang sedang dicari oleh Jerry Yang. Hanya saja, Jerry yang sendiri tidak menyangka, Lesikin sudah dibawa ke sisi Martin Sue. Gadis ini ternyata cukup ganas, aku suka. Jika bukan karena kamu masih berguna, sekarang kamu sudah ada di atas kasur. Martin Sue tersenyum dan berkata, bersambung.